Puncak peringatan Hari Guru Nasional 2025 yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno GBK pada Jumat 28 November 2025 berlangsung penuh warna. Acara ini tidak hanya menjadi panggung bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan perlindungan profesi guru, tetapi juga menjadi momen unik bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mendadak menjadi bintang di tengah ribuan tenaga pendidik. Dan berikut adalah sorotan utama dari pidato Presiden hingga momen jenaka yang melibatkan bendahara negara. Bapak Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan, ya. Ini pendukungnya Pak Menteri Keuangan rupanya luar biasa. Saya ulangi ya. Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Menseknek, kau yang aku tanya, jangan kau lihat kiri kanan, jangan kau lihat Menteri Keuangan, kau yang aku tanya. Berapa yang kita rencanakan tahun depan? Berapa? Minimal 60.000. $60.000 pun saya tidak puas. Menteri Keuangan bisa kita tambah? Terima kasih. Kalau kau bisa tambah, kau tambah lagi disorain semua itu. Sorotan utama pada acara ini tertuju pada pidato tegas Presiden Prabowo yang membela marwah profesi pendidik dari ancaman kriminalisasi. Dan momen yang juga disambut riuh tepuk tangan adalah ketika Presiden menyentil fenomena orang tua yang mudah mempolisikan pengajar. Dengan nada menohok, beliau meminta orang tua untuk berkaca. Ia mengingatkan bahwa tindakan tegas guru bertujuan membentuk karakter, bukan menyakiti. Lebih jauh, Presiden Prabowo juga memberikan pesan khusus kepada para pejabat dan jenderal agar memastikan anak-anak mereka memiliki adab yang lebih tinggi, bukan justru bersikap arogan terhadap guru. Guru-guru yang baik kadang-kadang harus tegas. Karena anak-anak kita ya memang namanya anak-anak ada yang nakal. Ada yang malas. Benar. Saya boleh kasih satu pengakuan. Aku kasih pengakuan ya. Aku termasuk yang nakal dulu itu. Untung udah jadi presiden. Tapi memang kalau guru-guru saya dulu nggak tegas, nggak keras sama saya nggak bisa berdiri di sini. Jadi, hai orang tua di mana-mana, kalau guru itu keras, jangan-jangan anakmu yang nakal. Benar. Kalau anak nakal terus dibiarkan nakal, dia nggak bisa jadi orang baik. Dan ini ada fenomena.
Kadang-kadang justru yang kalau nakal itu oke lah ya, nakal itu, tapi kalau kurang ajar, nah ini nggak beres ini, kurang ajar ini. Ya, kadang-kadang ada murid yang kurang ajar, ya kan? Ditegur oleh guru dia membalas gitu loh. Merasa dirinya jagoan. Ada waktu saya Menteri Pertahanan, ada sekolah yang di bawah Kementerian Pertahanan. Ada dapat laporan murid-murid yang jawab nggak sopan ke gurunya. Ada yang banting pintu, langsung kepala sekolah memberhentikan anak itu. Tahu-tahu kepala sekolahnya agak grogi karena yang diberhentikan itu anak jenderal. Kepala sekolahnya telepon saya bilang, nggak usah ragu-ragu, mana jenderal itu, suruh menghadap saya. Aku tunggu-tunggu, nggak datang-datang juga itu jenderal itu. Kalau bapaknya orang besar, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, jangan kurang ajar. Kalau bapaknya tokoh, bapaknya jenderal, bapak pemimpin, anaknya harus lebih sopan, lebih baik, lebih tertib. Selain isu perlindungan profesi, Presiden Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia mengakui pemerintah baru mampu merenovasi 16.000 sekolah pada tahun ini. Namun, ia berjanji akan terus meningkatkan jumlah tersebut melalui efisiensi anggaran negara di sektor lain. Selain Presiden, sosok lain yang mencuri perhatian adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Kehadiran Purbaya menjadi magnet tersendiri bagi para guru yang menaruh harapan besar pada kebijakan fiskal kesejahteraan mereka. Kedua momen tersebut, keseriusan pidato Prabowo dan kehebohan sambutan untuk Purbaya bertemu dalam satu interaksi menarik. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo tidak membiarkan menterinya tenang. Ia secara langsung menantang Purbaya di hadapan ribuan guru terkait target perbaikan sekolah tahun depan. Tahun ini kita baru mampu memperbaiki 16.000 sekolah. Baru mampu. Saya minta maaf sebagai presiden Anda, saya baru mampu mengalokasikan 16.000 sekolah. Tapi tahun depan saya bertekad untuk melipat gandakan itu. Berapa kita bisa? Menseknek. Kau yang aku tanya, jangan kau lihat kiri kanan. Jangan kau lihat Menteri Keuangan, kau yang aku tanya. Berapa yang kita rencanakan tahun depan? Berapa? Minimal 60.000. $60.000 pun saya tidak puas. Menteri Keuangan bisa kita tambah? Terima kasih. Kalau kau bisa tambah, kau tambah lagi disorain semua itu.